Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok Filsafat Pendidikan. Kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu berupa PowerPoint mengenai Hybrid and Blended Learning. Di kelompok kami memiliki 5 orang anggota, dan saya, Rifka Alvina, sebagai moderator. Dan teman-teman saya, Rizdo Aryo Girumahorbo, Elsa Audrina Sution, Leonardo Banjardahor, dan Niarija Harahap akan menjelaskan tentang hybrid and blended learning. Teori hybrid learning. Hybrid learning adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan inovasi dan kemajuan teknologi melalui sistem online learning dengan interaksi dan partisipasi dari model pembelajaran tradisional menurut Catron Kogan page 2003. Dan menurut Bersin, blended or hybrid learning is the combination of different training media, such as technologies, activities, and types of events to create an optimum training program for a specific audience. Blended or hybrid learning program use many different forms of e-learning, perhaps complemented with instructor-led training and other live formats. And hybrid learning. Hybrid learning adalah pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas tradisional, tetapi memanfaatkan teknologi untuk kegiatan belajar mengajar. Hybrid learning adalah pembelajaran secara online dan tatap muka yang terintegrasi. Implementasi dalam hybrid learning. Yang pertama, penggunaan layar proyektor saat presentasi siswa dilakukan dapat memudahkan siswa dalam menampilkan hasil presentasi dengan jelas. Yang kedua, seorang guru memberikan video pembelajaran kepada para siswa. Yang ketiga, materi pelajaran dikirim menggunakan format PPT agar dapat menghemat waktu dan kualitas pembelajaran. Next, selanjutnya blended learning. Blended learning sendiri adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Teori blended learning. Model blended learning adalah pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Menurut Semler tahun 2005, blended learning combines the best aspect of online learning, structure face-to-face activities, and real-world practice. Menurut Driscoll tahun 2002, blended learning merupakan pembelajaran yang mengkombinasikan dan menggabungkan berbagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi. Blended learning dibutuhkan pada saat yang pertama, proses belajar mengajar tidak hanya tatap muka, namun menambah waktu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet. Kedua, mempermudah dan mempercepat proses komunikasi non-stop antara pendidik dan siswa. Ketiga, siswa dan pendidik dapat diposisikan sebagai pihak yang belajar. Yang keempat, membantu proses pencepatan pendidikan yang salah satunya dengan menerapkan flipped classroom yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Terakhir adalah kelebihan dan kekurangan hybrid and blended learning. Kelebihan hybrid and blended learning. 1. Anak akan bisa belajar mandiri sesuai gaya belajarnya sendiri sehingga bisa berkembang lebih baik. Kedua, ruang kelas jadi fleksibel, tidak selamanya datang ke sekolah adalah sebuah keharusan. Ketiga, anak jadi tetap bisa bersosialisasi dengan teman dan gurunya, dan guru bisa punya kesempatan belajar secara interaktif. Keempat, penggunaan teknologi jadi tidak terbatas karena saat anak belajar sendiri, ia bisa browsing, nonton video, apapun yang bisa membuat ia belajar. Kekurangan hybrid and blended learning. 1. Anak harus bisa belajar sendiri. Dengan demikian, peran orang tua tentu sangat penting dalam proses belajar hybrid. Dan kedua, internet yang tidak stabil dan tidak meratanya akses akan jadi masalah sehingga anak malah jadi kesulitan belajar sendiri. Dan ketiga, pembelajaran tatap muka harus dimaksimalkan agar guru bisa menilai anak dengan baik. Apakah sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai? Sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian dapat memahami tentang hybrid and blended learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.